Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pejabat Kapolres Klaten, Kasat Reskrim dan Kasubmas. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan kegiatan rilis, mengingat ada beberapa kegiatan yang kita semua ikuti. Baik rekan-rekan media sekalian, hari ini kami dari Polres Klaten, khususnya Satreskrim Polres Klaten, akan melakukan kegiatan press release terkait ungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang luka. Jenis perkaranya adalah tindak pidana barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka ataupun penganiayaan. Kemudian pasal yang kita terapkan 170 ayat 2 atau pasal 351 ayat 1 KUHP dengan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dasarnya adalah LP B92 Romawi 2024 SPKT Polres Klaten tanggal 16 Februari 2024. Untuk kejadian perkara ini ada di dua tempat kejadian. Yang pertama di jalan terletak di Dukuh Sumbang RT 3 RW 2 Desa Kadipulo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Kemudian yang kedua di Jembatan Gambangan Dukuh Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Untuk waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB. Korban atas nama Suranto, umur 21 tahun, warga Kecamatan Bayan. Kemudian kami telah mengamankan tersangka atas nama dengan inisial D, kelahiran 3 Oktober 1999, warga Klaten juga, dan satu pelaku yang masih DPO. Modusnya adalah pelaku memukul menggunakan tangan kosong dan melakukan menembak dengan menggunakan airsoft gun dengan peluru kotri. Kemudian untuk kronologis ungkap kasusnya, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB ini korban mengalami luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Lalu korban dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui luka tersebut. Namun pada saat diperiksa oleh dokter ditemukan butir peluru ataupun kotri yang bersarang di bagian tubuhnya. Dan setelah itu orang tua menanyai korban dan korban mengaku jika ditembak oleh pelaku. Dan kejadian tersebut orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klaten. Kemudian kami dari tim melakukan upaya-upaya dan berhasil mengamankan satu orang pelaku. Kemudian motifnya, bahwa pelaku ini memang termasuk dalam grup ataupun geng MWC, Wisman Cuek. Dia ada ketersinggungan ataupun tidak suka melihat korban yang memakai kaos bertuliskan Gaza, yang ini diasumsikan mungkin sebagai kelompok juga Gaza, sedangkan padahal korban tersebut itu tidak ikut dalam kelompok tersebut dan memiliki kaos tersebut beli dari online Facebook dengan harga sekitar 70.000. Dari kejadian ini kami mengamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 2 butir kotri peluru airsoft gun, kemudian 1 kaos berwarna hitam,
1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Dan untuk posisi kasus saat ini perkara tersebut dalam tahap penyidikan. Mungkin itu dapat saya sampaikan, nanti mungkin secara pertama menembakkan 3 kali ke korban, kemudian pelaku kedua merebut senjata dari pelaku pertama, kemudian melakukan penembakan juga sebanyak 3 kali. Mengenai apa saja? Mengenai punggung, dada, tangan kiri kanan, dan kepala bagian belakang. Dari jarak 5 meter. Menggunakan airsoft gun. Pelurunya bersarang. Pelurunya yang 2 di bagian tangan bersarang dan dilakukan operasi kecil dan bisa diambil dulu. Saat ini untuk keadaan korban dalam keadaan sehat-sehat. Masih dirawat. Sudah pulang. Senjata dari mana? Senjata sementara masih dalam lidik karena diamankan oleh pelaku 2 dan sementara dari tim Resmob masih mengejar pelaku 2 yang. Menurut pengakuan dari mana senjata? Pengakuan dari pelaku 1 senjata dimiliki dan dikuasai oleh pelaku 2. Asal senjata maksudnya? Asal senjata dari pelaku 2. Pelaku 2 yang sementara masih DPO. Dan berarti sudah direncanakan itu, Dan? Belum. Jadi mereka bertemu di rumah saudara Bowo. Saudara, ya, pelaku dan korban pada saat itu meminum minuman keras di rumah saudara Bongbong. Dan berarti Kemudian pelaku pertama merasa tersinggung karena si korban memakai kaos bertuliskan Gaza. Kemudian pelaku pertama melakukan pemukulan kepada korban di pelipis pipi. Kemudian pelaku pertama mengajak korban untuk bertemu lagi di tengah sawah Dukuh Trotek, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Nah, disitulah terjadi penembakan. berarti bawa pistolnya Di jembatan. direncanakan kemudian dari rumah itu bawa pistol untuk nembak dia gitu. Ya, direncanakan. Satu korban, 2 pelaku. residivis atau bukan? Yang pelaku pertama residivis. Ini 3 kalinya dia ditahan. Sebelumnya penganiayaan juga. Dan airsoft gunnya 1 atau 2? Airsoft gunnya 1. Berarti sini berganti. Ini berganti, pelaku kedua merebut dari pelaku pertama melakukan penembakan juga sebanyak 3 kali. Sempat ada perlawanan akhir kan? Tidak, cuma lari, kabur. Terus ke rumah, terus orang tua korban mendapati korban dalam keadaan kesakitan dan ada sebagian peluru yang masih menyangkut di bagian tangan kanan. Itu jidatnya kenapa itu? Saya tidak tahu kalau si pelaku kedua itu bawa shotgun. Di bawah ke tengah sawah itu baru saya dikasih tahu sama pelaku kedua bahwa saudara pelaku kedua
kena